Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang beli HP baru pasti ada beberapa alasan tertentu kenapa dia pilih dan beli merek tersebut. Bisa jadi karena emang sudah suka, atau mungkin karena udah lama diidam-idamkan, atau bahasa gampangnya udah lama jadi inceran, atau mungkin bisa juga karena lagi ada promo cashback atau potongan harga. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas atau sekedar sharing sebenarnya apa sih alasan kebanyakan orang pilih atau beli Realme 8. Karena Realme 8 ini cukup laris baik di online ataupun offline. Dan untuk alasan yang pertama tak lain dan tak bukan pasti karena spesifikasi yang mumpuni. Realme 8 hadir memang diprioritaskan untuk kaula muda, di mana anak zaman sekarang itu maunya HP dengan spesifikasi yang mumpuni dan handal, tapi dengan harga yang terjangkau dan ramah di kantong. Dijual dengan harga 3,6 juta, Realme 8 hadir dengan kapasitas RAM sebesar 8GB dan memiliki internal memorinya 128GB. Dan kalau memori 128GB masih kurang, kamu masih bisa apalagi pakai micro SD tambahan. Selain RAM dan ROM yang besar, Realme 8 juga sudah dilengkapi dengan chipset atau prosesor gaming, yaitu MediaTek Helio G95 octa-core 12 nanometer. Chipset G95 ini juga salah satu alasan kenapa Realme 8 ini banyak dibeli. Selain mampu menghasilkan skor Antutu yang cukup tinggi di kelasnya, chipsetnya ini juga sudah pasti oke buat gaming. Dan gak cukup di situ aja, baterai yang dimiliki Realme 8 ini lumayan besar, berkapasitas 5000 mAh. Dan sudah dilengkapi dengan dart charging 30 watt yang bikin pengisian dayanya ini lebih ngebut dan gak pakai lama. Sedangkan untuk alasan yang kedua yaitu memiliki kamera dengan resolusi yang besar. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, Realme 8 ini targetnya adalah kaula muda, yang mana anak muda zaman sekarang itu ngonten banget, dikit-dikit bikin instastory, jenuh dikit main TikTok. Ada juga anak muda yang kreatif sering bikin konten YouTube. Dan buat memenuhi kebutuhan tersebut, Realme 8 hadir dengan resolusi kamera yang cukup tinggi. Untuk di bagian belakang ada 4 lensa, yaitu ada 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera makro, dan 8 megapiksel kamera ultra wide. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 16 megapiksel. Dengan resolusi kamera yang ada, sudah seharusnya Realme 8 ini mampu untuk memenuhi kebutuhan anak muda zaman now. Dan untuk alasan yang ketiga yaitu fitur kamera yang lengkap. Selain resolusi kamera yang besar, fitur kamera yang ditawarkan Realme 8 ini juga tergolong lengkap dan komplit. Untuk masalah foto, misalnya di sini masih ada mode malam, potret atau bokeh, dan foto 64 megapiksel. Di bagian selengkapnya kita masih disediakan beberapa fitur seperti mode pakar, panorama, foto makro, dan lain-lain. Sedangkan untuk kebutuhan video di sini sudah ada fitur ultra stabil video, slow motion, selang waktu, dual view video yang memiliki 3 macam model atau pilihan tata letak. Dan yang spesial di sini juga sudah dilengkapi dengan perekaman video dengan mode film, di mana saat menggunakan fitur ini kamu bisa atur ISO-nya, shutter speed-nya, white balance, dan lain-lain. Dan fitur ini pas banget buat kamu yang anaknya itu suka ngonten banget. Dan yang paling penting, fitur seperti ini tuh jarang ada di HP 3 jutaan kebanyakan. Dan dengan adanya fitur ultra stabil video, sudah pasti buat ngerekam video pakai HP ini bakal enak banget, karena hasilnya bakal lembut dan halus. Untuk alasan yang keempat itu sudah ada NFC. Near Field Communication ini juga sebenarnya penting nggak penting, tapi di Realme 8 ini sudah disediakan. Bagi sebagian orang ada yang butuh, ada juga yang nggak butuh. Tapi untuk harga 3 jutaan, emang sudah seharusnya punya fitur NFC. Soalnya nih ya, untuk HP dijual dengan harga 3 juta ke atas, banyak banget yang nanyain NFC ini. Ya walaupun saya pribadi juga nggak tahu dia beneran butuh atau cuman nanya aja. Kalau nggak ada pasti mereka bakal komen seperti ini. Ya sayang banget ya belum ada NFC-nya. Ya mending merek sebelah aja sudah ada NFC-nya dan lain-lain. Jadi istilahnya NFC ini semacam jadi standar aja gitu untuk kelas harga 3 jutaan. Pokoknya kalau nggak ada NFC kurang komplit, itu kalau kata netizen.
Tapi yang paling penting di sini sudah ada, masalah kepake atau enggaknya itu tergantung dengan bagaimana kebutuhan kamu. Yang penting Realme 8 ini sudah menyediakan. Dan untuk alasan yang kelima yaitu tergoda rayuan sales atau korban promo. Untuk alasan yang kelima ini yang sering bikin banyak orang berubah keyakinan. Kok bisa demikian? Contohnya seperti ini. Kita dari rumah udah pengen beli HP Oppo misalnya, udah searching spesifikasinya, harganya berapa, bahkan fitur-fiturnya udah pada tahu. Tapi setelah datang ke toko, di prospek lah sama sales Realme. Dan dia mulai membanding-bandingkan dari segi spesifikasinya lah, harganya lah, bahkan fiturnya. Pokoknya semuanya di-compare dengan produk Realme. Bahkan si sales ini sampai mengeluarkan 1001 cara buat supaya calon pembeli tadi belinya ke Realme aja. Ditambah lagi ada promo free gift atau potongan harga. Alhasil tergiurlah pembeli tadi dengan rayuan mbak salesnya. Apalagi kalau mbaknya cantik, itu gampang banget membolak-balikan hati konsumen. Yang tadinya berangkat dari rumah mau beli Oppo, pulang-pulang malah bawa Realme. Ini sih kalau menurut pengalaman saya loh ya. Nggak tahu kalau kamu bagaimana. Kira-kira ada yang mengalami hal serupa atau tidak? Itulah tadi 5 poin atau 5 alasan kenapa orang banyak membeli Realme 8. Tapi di luar itu, Realme 8 ini emang memiliki desain dan build quality yang bagus. Modelnya ini emang anak muda banget, bodinya juga oke, enggak kegedean dan masih nyaman dipegang tangan cewek ataupun tangan cowok. Saya suka banget dengan warna hitam yang saya pegang saat ini. Ketika di indoor warnanya itu kayak hitam gelap gitu, tapi pas di outdoor ternyata ada rada-rada kecoklatan sedikit, dan ini kombinasi yang cukup bagus menurut saya. Selain itu masih dari segi tampilan saya juga suka dengan kualitas layarnya. Sudah menggunakan panel layar Super AMOLED. Otomatis warna yang dihasilkan bakal bagus, tajam dan lebih cerah. Jadi kalau dipakai buat nonton atau main game bakal enak banget pastinya. Dan yang saya suka dari layar AMOLED adalah sudah adanya always on display yang bikin HP-nya ini tetap terlihat kece walaupun dalam keadaan layar mati. Pokoknya menurut saya Realme 8 ini paket komplit banget buat anak muda. Desainnya oke, spesifikasinya oke, kameranya oke, dan yang paling penting harganya terjangkau. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya. Kira-kira menurut pendapat kamu bagaimana nih? Benar nggak sih poin-poin yang saya sampaikan tadi? Atau mungkin kamu juga bisa banget tinggalkan pendapat kamu bagaimana di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga serta aktifkan tombol lonceng pemberitahuannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.